Selamat datang kembali di seri HTML untuk channel web programming Unpas bersama saya Sandi Kagali. Pada video ini, kita akan mulai menuliskan kode HTML untuk membuat web yang sangat sederhana sekali. Nanti web yang akan kita buat adalah web yang akan menampilkan Hello World ke layar, ya, karena rasanya kurang afdol kalau kita belajar bahasa baru tanpa membuat aplikasi yang menampilkan Hello World, ya. Aplikasi yang akan saya gunakan adalah Notepad sebagai kode editornya. Jadi kita pakai Notepad dulu sebelum pakai kode editor yang benerannya, ya. Lalu saya akan tampilkan menggunakan virtual machine saya. Jadi nanti saya akan gunakan Windows 7. Saya asumsikan teman-teman juga sudah install web browser. Ya, nanti yang akan saya pakai adalah Google Chrome. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai menuliskan kode HTML, yang saya pengen teman-teman lakukan adalah membuat folder dulu ya, supaya nanti filenya nggak tercecer kemana-mana, karena nanti tiap-tiap video saya pengen latihannya disimpan rapi ke dalam sebuah folder. Jadi kita bikin folder dulu di desktop aja biar gampang. Kita buat folder baru, kita kasih nama HTML, karena ini seri HTML. Ya. Lalu di dalamnya kita buat folder baru lagi, kita kasih nama latihan 1 ya. Latihannya akan bertambah terus seiring kita belajar sesuatu yang baru. Ya, latihan 1. Nanti file-file yang akan kita buat kita simpan di dalam folder ini. Oke, sekarang yang akan kita gunakan adalah Notepad. Jadi, sebetulnya bikin web itu pakai Notepad juga bisa, cuman karena Notepad tidak diperuntukkan untuk membuat halaman HTML, jadi nanti kita harus nulis semuanya serba manual. Oke, sebelum kita menuliskan kode HTML, kita save dulu deh ya, biarpun masih kosong kita save dulu. Nah, save-nya kita kasih nama file misalnya halaman 1. Lalu kita kasih ekstensi filenya itu harus HTML. Ya, jadi jangan lupa selalu menuliskan HTML. Lalu tipe save as-nya kita ganti aja jadi all file supaya nanti tidak otomatis berubah jadi teks. Ya, jadi nama filenya halaman 1.html, jangan lupa. Lalu biasakan juga memberi nama filenya tidak menggunakan spasi, jadi tidak seperti ini ya. Walaupun tidak error, tapi nanti akan menjadi masalah ketika kita buka di browser, akan menambahkan karakter baru untuk mengganti spasinya. Jadi saya sarankan jangan menggunakan spasi. Halaman 1.html, save. Sebelum kita menuliskan kode HTML-nya, coba kita tulis dulu hello world biasa. Hello world, seperti ini. Ya. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita buka foldernya coba ya. Ada nggak filenya? Nah, ini ada. Coba kita lihat di browser. Kalian bisa double klik filenya. Ya, ini kalian bisa lihat ikonnya udah berubah menjadi Google Chrome karena saya buat Chrome sebagai default browser untuk sistem operasi saya. Double klik atau kalian bisa klik kanan lalu open with Google Chrome atau open aja. Nah, ini tampil ya. Jadi ini adalah halaman web pertama kalian. Gitu ya, meskipun isinya belum HTML. Ya, jadi ini masih plain text atau teks biasa. Jadi browsernya belum menganggap ini sebagai halaman HTML karena tulisannya tulisan plain text. Supaya browser yang membaca dia sebagai halaman HTML, kita harus membuat struktur dasar untuk HTML dulu. Jadi kita ngasih tahu browser, saya akan membuat halaman HTML. Ya, nulisnya bagaimana? Nulisnya seperti ini. Saya hapus. Saya coba tampilkan. Ini nulisnya seperti ini. Kalian boleh salin sambil pause dulu videonya ya. Jadi kalau sudah, saya akan jelaskan satu persatu. Oke, saya anggap kalian sudah mengetikkan ini semua. Saya akan bahas di baris pertama. Ini kalian harus menuliskan apa yang disebut dengan doctype. Ya, nulisnya begini, kurung siku, tanda seru, doctype, HTML. Ini untuk ngasih tahu berfungsi untuk ngasih tahu si browser saya akan membuat HTML menggunakan versi berapa. Gitu ya. Kalau kalian menuliskannya seperti ini artinya
kalian akan menuliskan HTML versi 5 atau versi yang paling baru, ya. Lalu selanjutnya kalian harus menuliskan karakter seperti ini. Nantinya ke depannya kalau kalian ketemu ada kurung siku buka, lalu tulisan dan kurung siku tutup, ini akan kita namakan sebagai satu tag. Ya, jadi ini akan saya sebut dengan tag HTML, terus yang di bawahnya adalah tag head. Oke, kebanyakan tag-tag yang ada di dalam HTML ini berpasangan ya, ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Apa bedanya? Tag penutup itu ada slash-nya. Jadi ini tag pembuka HTML, tag penutup HTML. Oke, ini jadi tag pembungkus dasarnya adalah tag HTML. Di dalamnya terdapat dua tag utama. Yang pertama tag head, berpasangan ya, ada pembuka, ada penutup. Yang kedua ada tag body. Jadi apapun yang akan kalian tuliskan, nantinya harus berada di dalam tag head atau di dalam tag body. Jadi nggak boleh ada di antaranya. Dan yang nantinya akan tampil di halaman webnya itu adalah yang kalian tuliskan di dalam body. Di sini. Jadi kalau menulis hello world tadi, kita bisa tulis di sini. Hello world. Sudah. Coba kalau sudah ditulis, kita coba save. Ya, lalu kembali ke browser, kita refresh. Tampilannya sama persis ya kayak tadi ya, tapi bedanya sekarang browsernya tahu yang akan ditampilkan adalah halaman HTML. Meskipun tetap masih ada yang kurang, browsernya tidak tahu ini hello world ini akan ditampilkan sebagai apa. Ya, dia akan lagi-lagi akan menampilkannya sebagai plain text. Dia nggak tahu ini akan ditampilkan sebagai apa, paragraf kah? Akan ditampilkan sebagai heading kah? Atau link? Atau apa, nggak tahu ya. Contohnya kalau gini, kalau saya tambahkan lagi satu baris, misalkan saya kasih enter 2 kali, terus saya tulis, selamat datang di kuliah pemrograman web. 1. Ya. Coba lalu saya save. Ini kalau kalian lihat kan, saya kasih satu enter atau satu spasi, baru saya tulis lagi tulisan selamat datang. Ya, saya kembali ke browser, lalu saya refresh, coba lihat. Tulisannya berada di kanannya. Karena lagi-lagi si browsernya nggak tahu nih, dua tulisan ini akan ditulis sebagai apa, paragraf kah atau apa. Ini yang bisa baca, yang tahu artinya cuma kita sebagai manusia. Browsernya nggak tahu, dia nganggapin hanya teks biasa aja. Supaya dia jadi paragraf, ya kita harus bungkus dia menggunakan tag lagi. Tag untuk membungkus paragraf adalah P. Nanti detailnya kita bahas di video selanjutnya lah. Tag apa saja yang akan ada di body, tag apa saja yang boleh ada di head, dan lain sebagainya. Ini juga sama, selamat datang kita bungkus pakai tag paragraf. Jangan lupa pembuka tanpa slash, penutup dengan slash. Oke, kita save. Ini kalau kalian lihat, begitu saya refresh, ini saya sudah save ya, Ctrl S, refresh, nah itu lihat. Browsernya langsung memperlakukan tulisan tadi sebagai paragraf. Sekarang browsernya tahu, oh di dalam HTML yang dibuat itu ada 2 buah paragraf. Ya, meskipun dia nggak tahu ini artinya apa, ini artinya apa. Tapi sekarang browsernya tahu HTML-nya punya 2 buah paragraf. Gitu ya. Lalu terakhir, ada title nih di sini ya. Apa sih gunanya title? Title ini untuk memberikan judul dari halaman. Jadi kalau saya tulis di sini pemrograman web 1, lalu saya save, Ctrl S, lalu kembali ke browser, saya refresh, saya lihat, di halamannya tidak berubah apa-apa, tapi kalau kalian lihat di tabnya, itu sekarang berubah judulnya. Jadi kalau kalian masuk ke sebuah website, mau itu apa Facebook, Google, Yahoo, kalian lihat di atasnya ada tulisan sesuatu, itu berarti hasil dari menuliskan di dalam tag title-nya. Gitu ya. Jadi selamat, ini adalah website sederhana pertama kalian. Ya, nanti di materi selanjutnya kita akan bahas tag apa saja sih yang boleh ada di body, ya, dan tag apa saja yang boleh ada di head. Lalu struktur dari tag itu sendiri.
Jadi nanti tag itu boleh punya yang namanya property, ya, atau atribut. Ya, di tag P punya atribut apa aja, tag body punya atribut apa aja, kita bahas ya. Tapi nanti di materi selanjutnya itu kita sudah tidak lagi menggunakan Notepad, kita akan pakai kode editor. Yang akan saya pakai adalah Sublime Text. Jadi nanti akan ada satu video dulu di mana kita mungkin sama-sama download dulu, lalu install. Kita coba cara pakainya dengan singkat lah gitu. Baru selanjutnya kita bahas HTML lagi lebih lanjut. Ya, sampai di sini dulu mungkin materi untuk dasar HTML ini. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.